Flowchart merupakan penggambaran secara grafik dari langkah-langkah dan urutan prosedur suatu program. Fungsi flowchart yaitu memberi gambaran jalannya sebuah program dari satu proses ke proses lain sehingga alur program menjadi lebih mudah dipahami. Flowchart terdiri dari 5 jenis yang memiliki karakteristiknya masing-masing dalam penggunaannya. 1. Flowchart dokumen. Flowchart ini berfungsi untuk menelusuri alur dokumen dari satu bagian ke bagian lain termasuk bagaimana laporan diproses, dicatat, dan disimpan. 2. Flowchart program. Di mana flowchart ini menggambarkan secara rinci prosedur dari proses pemrograman. 3. Flowchart proses. Yaitu cara penggambaran rekayasa industrial dengan cara merinci dan menganalisis langkah-langkah selanjutnya. 4. Flowchart sistem, yaitu menampilkan tahapan kerja yang sedang berlangsung dalam sistem secara menyeluruh. 5. Flowchart skematik, yaitu menampilkan alur prosedur suatu sistem. Sistem pembelian kredit merupakan suatu sistem pembelian atau sistem transaksi untuk mendapatkan barang secara kredit baik berdasarkan penawaran supplier ataupun berdasarkan inisiatif perusahaan. Unsur pengendalian internal dalam sistem pembelian kredit. 1. Adanya praktek yang sehat, di mana setiap transaksi tidak boleh dilakukan oleh orang atau bagian yang sama dari awal hingga akhir sehingga setiap bagian mempunyai tugasnya masing-masing tanpa campur tangan dari bagian atau orang lain. Contoh dalam sistem pembelian kredit ini yaitu adanya rekonsiliasi setiap dokumen untuk mencegah terjadinya kecurangan dari bagian lain atau bagian terkait. 2. Otorisasi dan wewenang yaitu di mana suatu kepala bagian atau pejabat terkait mempunyai wewenang untuk menandatangani suatu dokumen. Contoh dalam sistem pembelian kredit ini yaitu bagian manajer yang mempunyai wewenang untuk memverifikasi surat order barang. 3. Karyawan yang sesuai mutunya. Di mana dalam perekrutan setiap tenaga kerja harus dipilih sesuai dengan kompetensi yang dikuasai tenaga kerja tersebut dan setiap karyawan yang diterima harus memenuhi sertifikasi dan pelatihan untuk pemantapan saat melakukan tugasnya nanti. Contoh dalam sistem pembelian kredit ini yaitu bagian administrasi pembelian tentunya harus menguasai ilmu akuntansi dikarenakan pada bagian ini bertugas untuk melakukan pembukuan ke dalam jurnal pembelian dan kartu hutang. 4. Struktur organisasi. Dibuatnya struktur organisasi untuk pemspesifikasian kompetensi karyawan sesuai dengan tugasnya sehingga adanya pemisahan fungsi setiap bagian di suatu perusahaan. Dalam sistem pembelian kredit ini contohnya bagian pembelian mempunyai tugas untuk membuat surat order barang sedangkan bagian penerimaan barang mempunyai tugas untuk mencocokkan barang dengan faktur sehingga setiap bagian memiliki fungsi yang berbeda. Alur sistem pembelian kredit dimulai dari bagian gudang yang melakukan pengecekan persediaan barang. Dari hasil pengecekan tersebut dibuatlah laporan persediaan barang yang telah habis. Selanjutnya laporan daftar barang habis tersebut diberikan ke bagian pembelian. Selanjutnya bagian gudang juga menerima faktur disertai barang dan menerima kontrol faktur yang telah diisi oleh penerima barang dari bagian pembelian. Selanjutnya untuk faktur diinput ke dalam stok komputer dengan menggunakan sistem persediaan dan pembelian. Sedangkan untuk kontrol faktur harus diisi kembali oleh bagian gudang. Selanjutnya faktur dan kontrol faktur diberikan ke bagian administrasi pembelian. Menerima data barang yang habis dari bagian gudang yang kemudian dipakai untuk membuat surat order barang sebanyak 2 rangkap. Menerima lembar 2 surat order barang. Lalu dicek dan disetujui. Setelah disetujui diberikan ke bagian pembelian. Menerima lembar 2 yang telah disetujui dari bagian pembelian lalu menyiapkan faktur.
Lembar 2 faktur disertai barang dikirim ke bagian penerimaan barang sedangkan faktur lembar 1 dan lembar 2 SOP disetujui dan diarsip tetap. Menerima faktur beserta barang dari bagian supplier, lalu melampirkan KF kontrol faktur pada faktur. Melakukan pencocokan barang dengan faktur sekaligus mengisi KF. Setelah itu dilakukan pembayaran sekaligus menyiapkan faktur beserta barang. KF yang telah diisi lalu diberikan ke bagian gudang. Bagian administrasi pembelian. Menerima faktur lembar 2 dan kontrol faktur yang telah diisi penerima barang dan gudang dari bagian gudang. Melakukan pengecekan dan mengurutkan faktur sesuai tanggal penerimaan barang, lalu dilakukanlah pembukuan ke dalam jurnal pembelian dan kartu hutang. Bagian administrasi pembelian selanjutnya melakukan proses yaitu mengisi kontrol faktur dan membuat LP. Dan melakukan pembayaran saat jatuh tempo. Selanjutnya faktur lembar 2, kontrol faktur, dan LP diarsip tetap urut tanggal. Proses pembelian kredit selesai.